Ya, Misalkan properti atau apa? ya ada sebagian Ada ya, sebagian, ya terkadang-kadang gitu. Kalau ada banyak waktu ya, Atau proyek-proyek. ya sekali ya, kadang-kadang juga Ustadz gitu. Oh, jadi kembali ke belakang dari awal ya. Saya itu 2004 itu memang dasarnya itu dari om saya. Jadi Om usaha saya itu yang material ini beratnya itu di mana gitu? oh gitu. Ya banyak hal ya Ustadz. Banyak hal dari awal meniti karir, meniti usaha toko material ya. Banyak persoalan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan pengusaha muda Purwakarta. Nih, pengusaha muda Purwakarta. Kita sekarang akan mencoba sedikit mengkorek-korek bagaimana beliau ini dari awal sampai sekarang ini menjadi seorang pengusaha di Purwakarta. Sebelumnya kita mempersilahkan dulu, silahkan untuk memperkenalkan diri. Nih teman kita nih, abang kita, coba terlebih dahulu perkenalkan. Pakai bismillah tuh sih? Hah? Assalamualaikum. Bebas, sok, santai. Kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai aja sambil kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian dan juga bagi kita semua. Silahkan Bos Ian nih memperkenalkan diri. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas undangannya malam Ya, ini. siap, insya Allah. Alhamdulillah. Berkah lah. Amin. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang banyak manfaatnya. Ya. Sekaligus saya ingin naon ya? Berbagi lah. Berbagilah. Berbagi pengalaman, tips atau informasi, bagaimana lah ya. Informasi seputar kegiatan sehari-harinya saya seperti apa. Ya alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas undangannya dan rekan-rekan semuanya. Apa Ustadz? Ya silakan, Ya, apa aja bebas lah. Memperkenalkan diri dulu, nama Oh iya benar. dan segala macam. Ya alhamdulillah, nama saya rekan-rekan sekalian, nama lengkap saya Ustadz. Nama lengkap. Nama lengkap ya, Ya. Ian Budiman. Ian Budiman ya. Panggilannya siapa? Ian aja. Nama panggungnya Ian. Ian aja. Ada yang Nggak lain. ada yang lain. Gitu Ustadz. Oke. Nama lengkapnya Ian Budiman. Saya lahir di Purwakarta Ustadz. Asli Purwakarta berarti ya? Asli di Purwakarta. Terus saya usia 41 tahun. Lebih sekarang. Masih muda lah. Ya masih muda lah. Terus apa lagi Ustaz? Saya dari keluarga saya itu 4 bersaudara. 3 laki-laki kakak saya, 1 adik saya yang paling bungsu perempuan. Jadi 4 bersaudara. Saya dilahirkan di Purwakarta Ustaz. Ya dari keluarga yang sederhana. Keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa mereka, terutama kedua orang tua ya. Dua orang tua, alhamdulillah saya sampai hari ini bisa sampai ke titik bisa apa ya Ustaz? Berkarirlah di bidang usaha gitu. Ya gitulah, bisa sukses lah. Nah, sampai hari ini gitu. Usaha ya kalau sukses banget sih enggak Ustaz. Ya. Biasa aja gitu. Tapi ya, alhamdulillah berkat doa mereka gitu kan, saya terutamanya kedua orang tua saya. Sekarang usaha yang digeluti apa saja?
nih? Ya hari ini cuman saya dagang Ustaz, Ya, fokusnya di apa usahanya? di toko material saya Toko Ustaz. material fokusnya. Nah, saya di toko material dari tahun 2004 ya. 2004. 2004. Selain material ada lagi nggak usaha yang lain? Nah ini Pak Ian ini punya sekarang di bidang usaha material ya fokusnya. Itu apakah ini warisan dari orang tua atau kita memulai karir sendiri atau bagaimana? Ini ceritanya bagaimana nih Oh, punya material sampai sekarang ini? Ya saya dulu awal usaha ya. Awal usaha tuh dibuka toko material itu dari tahun 2004. 2004 Ya. ya. Awal karir saya itu 2004. Sudah menikah itu? Atau Belum. sebelum? Oh, belum Sebelum menikah. menikah. Sebelum menikah. Oh, belum menikah ya. Ya modal keberanian Ustaz. Wes. Nah, itu. Modal keberanian aja Keberanian ya. dan juga semangat ya. Nilai semangat saya terus apa ya, ingin berkembang lah. Ingin banyak menggali potensi saya. Juga ingin apa ya? Menggapai cita-cita lah. Iya. Menggapai Jadi cita-cita. pengusaha. Jadi pengusaha. Ya awalnya dengan modal seadanya, cuman hanya semangat aja. Modal sendiri atau memang kerjasama dengan pihak lain? Modal sendiri. Modal sendiri Ustaz. Modal sendiri ya, dengan modal seadanya, terus dengan semangat gitu kan. Didukung oleh orang tua, Ya, doa mereka. ya terutama doa mereka ya, yang sangat mempengaruhi kehidupan saya, terutama di bidang usaha. Ya alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Dan walaupun mereka tidak memberikan secara modal kerja atau modal usaha gitu kan, tapi mereka memberikan semangat ke saya, juga memberikan motivasi, Dukungan terus, penuh lah ya dukungan penuh, serta doa-doa terutama mereka ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa terus sampai sekarang bisa terus usaha saya terus alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Bisa membantu banyak orang ya. Iya. Dengan adanya karyawan-karyawan kan itu bisa jadi membantu lah Iya. istilahnya. Nah sampai sekarang ini Pak Ian nih usaha di bidang material ini udah atau punya satu atau udah beberapa cabang nih? Om saya itu yang memberikan kesempatan, karena beliau yang pertama yang punya usaha toko bangunan, sampai hari ini dilanjutkan oleh anaknya. Nah berangkat dari situ om saya itu memberikan motivasi ke saya gitu. Sampai dari 2004 sampai hari ini beliau yang mengajarkan semua arahan-arahan lah ya, bimbingan bagaimana cara mengelola usaha, mengembangkannya, dan cara bagaimana kita mensosialisasikan kita punya satu wadah untuk memberikan kesempatan lah, memberikan kesempatan kepada saya, om saya itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ilmunya masih saya pegang gitu. Itu dari tahun 2004 begitu Ustaz. Nah yang jadi motivasi kuatnya itu apa itu? Motivasi kuat ya yang pertama ya ingin sukses ya. Sukses Itu aja. Terus kedua karena semangat saya itu karena dimotivasi oleh orang tua. Terus keluarga juga. Ya sekarang mungkin istri ya dan anak-anak ya. Sampai saat ini ya alhamdulillah saya masih semangat gitu kan untuk mengembangkan usaha-usaha saya hari ini. Gitu, nah, Ustaz. Dalam menjalankan usaha itu kan tentunya tidak
tidak mulus-mulus aja kan, pasti ada Nah. tantangannya, ada manisnya, pahitnya. Nah itu apa tuh kira-kira yang menjadi tantangan atau pernah dialami seperti apa? Ya di masa itu ya ada ya. Di awal-awal atau udah pertengahan? Ya dari awal. Dari awal. Karena saya bermodalkan yang tidak punya modal gitu ya. Modal seadana. Semangat gitu, ya hanya semangat aja. Terus dari om saya, dari keluarga serta dari ibu terutama. Ya modalnya modal semangat. Nggak ada modal, katakanlah orang lain itu modalnya punya sekian gitu kan. Punya sekian ratus atau miliar atau puluh juta gitu kan. Tidak, kalau saya tuh. Itu dulu ketika mengawali, apakah sudah punya, kan namanya material itu pasti butuh tempat ya, tempat yang sangat luas, nggak mungkin kan kalau hanya sebatas tempat yang kecil kan. Nah, pasti itu kan butuh tempat yang luas. Itu dulu ketika mengawali memang sudah ada tempatnya atau sewa di tempat orang lain atau bagaimana tuh? Diawali sewa dulu ya. Sewa. Nah itu sewa dulu beberapa tahun ya, kontrak lah beberapa tahun sampai saat ini ya alhamdulillah bisa tanah yang dulu saya kontrak itu bisa belilah, dimiliki pada akhirnya ya. Nah, alhamdulillah. Berarti terus berkembang sampai hari ini. Yang menjadi tantangannya sekarang apa? Tadi belum dijawab Ustaz. Yang tadi ya, coba apa? Kesan-kesannya ya. Misalkan jadi nggak mudah apa yang dibayangkan gitu kan. Yang dilihat orang sekarang ya gitu. Ya banyak rintangan-rintangan gitu ya yang saya hadapi itu, yang serta saya lalui. Banyak hal. Dari mulai awal itu ya modal, terus sudah punya modal, terus bagaimana kita bisa mengembangkan usaha itu sendiri, terus caranya kita market kita ke pemasaran ke masyarakat, bagai-mana nama toko kita gitu. Oh ya, tokonya tuh apa? Toko Marga Baru. Marga Baru. Nih Marga bagi Baru. teman-teman nih di Purwakarta yang ingin yang membutuhkan bahan material apa saja, bisa datang nih ke Marga Baru. Ya. Marga Baru. Alamatnya di mana, Pak ya? Di Jalan Ibrahim Singadelaga. Jalan Ibrahim Singadelaga, dekat Patung Kuda ya. Dengan Patung Kuda arah Samsat. Arah Samsat Purwakarta. Nah, ayo lanjut, Bayan. Ya banyak hal ya dalam proses pengembangan usaha itu. Apalagi terkait kondisi tahun ke tahun gitu. Ada apalagi kemarin Covid ya. Covid itu cukup berat ya melaluinya. Orang itu banyak di rumah, tidak boleh keluar gitu kan. Terus usaha yang lainnya juga banyak yang mengalami. Banyak yang dirumahkan, pekerja kan, banyak hal lah. Itu cukup juga berdampaknya tuh ke pemasaran kita atau ke penjualan kita. Ya sampai hari ini proses itu terus dilalui Ustadz. Sampai hari ini ya dagang ya gitulah. Kadang-kadang mangika senang, kadang-kadang mangika kaperi gitu. Kesenangan naon tah? Apa saja yang senangnya itu ketika apa? Ya bisa berinteraksi sama konsumen ya. Banyak tukar pikiran dengan konsumen. Selain lancarnya penjualan gitu. Selain kita menawarkan barang gitu kan, menawarkan barang kita, tapi kita bisa bersilaturahmi, terus bertukar pikiran gitu.
dengan berbagai Kalangan. di bidang atau kalangan masing-masing. Ada yang dari pengusaha juga, dari kontraktor, ya dari ibu rumah tangga atau dari pekerja gitu. Ya banyak ilmu lah, banyak pengalaman yang didapati di dunia usaha toko material juga. Bukan hanya sekedar kita menjual barang kita tawarkan atau kita jual sudah selesai, ya tidak juga. Tetap terus terjalin gitu silaturahmi atau komunikasi gitu. Karena di situ banyak hal ya, kemanfaatannya, keuntungannya. Ya. Kadang-kadang di luar mereka belanja ke kita, tapi kadang-kadang juga mereka menawarkan bisnis gitu kan. Kita jadi tahu lah, punya ilmu baru gitu. Jadi pengalaman baru. Nah, yang kalau sekarang itu kan material banyak juga ya yang usaha-usaha material. Nah, dengan pengusaha-pengusaha material yang lain itu tentunya ada daya saing. Iya. Ada daya saing. Nah, untuk mengatasi itu gimana di zaman sekarang ini? Sekarang kan memang untuk marketing atau pemasaran lebih canggih ya, ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi cara bersaingnya itu seperti apa? Ya banyak cara ya, banyak cara juga. Sekarang itu banyak tumbuh baru, material-material baru gitu. Mereka anggap sebenarnya bukan pesaing ya, mereka rekan juga. Itu, Rekan ya. rekan. Itu di dalam bisnis. Walaupun terkadang kita sering komunikasi dengan mereka gitu, terkait penjualan gitu kan, terkait banyak hal lah. Ya salah satunya diantaranya kita sih market ya. Berarti meningkatkan marketingnya. Marketing, Iklan pelayanan, lah. termasuk pelayanan. Pelayanan kan itu juga terus kita sempurnakan gitu kan. Dan pengiriman gitu. Pengiriman ke customer barang ke konsumen dan juga harga ya. Harga juga memang kita harus bersaing. Ya perlu bersaing itu harga. Karena memang rekan-rekan kita banyak atau pesaing bisnis kita banyak yang sama di bidang material. Apa nih yang kalian bisa sampaikan ke teman-teman yang terutama yang masih muda-muda nih yang ingin menjadi pengusaha agar mereka tetap semangat meskipun modal kecil kayak Pak Ian. Seperti itu gimana, apa motivasinya? Ya motivasinya semangat ya, semangat. Satu, penuh keyakinan gitu kan, bertawakal, percaya diri, terutama ya berharap kepada Allah ya, terus minta doanya orang tua gitu. Emang itu salah satu awal yang sangat penting gitu. Terus kedua ya banyak berinteraksi baik di media sosial atau di lingkungan, terus sering berkomunikasi dengan orang-orang yang berpengalaman lah. Banyak belajar lah ya dari banyak orang-orang, belajar orang yang sudah senior ya, punya pengalaman mereka gitu. Ya intinya harus semangat. Harus semangat ya. Karena hari ini usaha nggak simsalabim usaha gitu. Simsalabim langsung sukses atau langsung berkembang kan tidak. Tapi melalui proses terus bertahap. Sabar perlu juga ya. Ya sabar itu. Tawakal udah pasti ya. Itu sih kuncinya. Jangan lupa juga banyak bersilaturahmi pada siapapun dan gitu kan. Berdoa ya. Iya, karena itu memberikan ruang, kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang baru. Titik terendah dalam menjalankan usaha ini apa? Ketika apa tuh? Nggak pernah sih.
Oh, Nggak iya, pernah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nggak pernah. Lancar ya. Ya lancar, Nggak pernah alhamdulillah. mengalami. Kan kadang-kadang orang tuh ada usaha itu sampai mengalami ujian sampai di titik terendahnya, tapi dia tetap sabar menjalankan, kuat, akhirnya dia bisa bangkit kembali. Lupa saya Ustaz, tapi yang jelas Alhamdulillah lah. kalau Normal ya. sangat rendah itu enggak, Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama kuncinya ya kita itu secara manajemen keuangan, sistem keuangan kita perbaiki terus komunikasi. Kalau saya tukang dagang, komunikasi ke konsumen, ke pelanggan gitu ya. Kita beramah tamah, terus komunikasi lebih intens. Ya insya Allah. Pelayanan ya yang baik. Ya, di dalam usaha itu lupa ya, kayaknya nggak pernah Ustaz. Gitu. pernah Kalau ya. mengalami ya di dagang kan Ada sepi masanya itu kan, sepi. tuh rame, itu kan hal-hal wajar gitu. Wajar. Hal wajar itu mah. Nggak selamanya lempeng-lempeng Ya, aja. nggak selalu rame terus gitu kan. Terus omsetnya bagus terus kan, enggak juga. Kadang-kadang mengalami hal itu. Ada masanya turun. Iya. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke titik terendah Iya gitu. Alhamdulillah. Syukurlah. Gitu. Nah gitu teman-teman nih apa yang disampaikan oleh Pak Ian nih tentang motivasi juga buat kita semua, terutama pengusaha-pengusaha muda agar senantiasa bertawakal, berusaha, sabar, tetap semangat dalam menjalankan usahanya. Gitu. Saya lupa ya Ustadz ya. Prosesnya itu lupa. Dari Proses. mulai Nolnya. ya noise lupa karena udah lupa gitu. Tapi hanya sedikit-sedikit aja saya ingat gitu. Nggak tahu, saya nggak punya modal. Tapi ada prosesnya, itu ada. Nggak ada orang tua saya tuh nggak nih apa modal sekian kasih itu untuk usaha. Berarti Alhamdulillah. yang awal memotivasi Pak Ian itu tadi paman. Om saya itu, karena beliau duluan buka toko material itu duluan dia. Nah terus ilmunya saya serap gitu, dan banyak komunikasi, terus banyak Dengan beliau. kasih ilmu lah sama beliau. Sampai sekarang masih ada pamannya. Masih ada, Masih ada. ya ada yang melanjutin anaknya. Ya maksudnya pamannya. Pamannya udah almarhum. Oh pamannya udah Almarhum sekarang. Tapi tokonya terus berkembang Tokonya sampai alhamdulillah. hari ini. Nah itu yang awal-awalnya itu yang dikasih motivasi. Mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Kita nanti di segmen berikutnya kita akan korek-korek lagi tentang kehidupan beliau dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان